Baik, teman-teman, kita lanjutkan masih di episode ke-7 ya, masih berkaitan dengan form login. Di video kali ini kita akan membuat proses loginnya dan penggunaan validasinya, gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai. Ya, silahkan dibuka project teman-teman ya. Di sini kemarin kita sudah membuatkan ini ya, apa namanya, membuat form loginnya. Baru kita akan menghandle nih, apa namanya, menghandle submit formnya ya. Nah, di sini kita akan coba buka text script ya. Kita akan menggunakan Ajax, dan karena kita sudah menggunakan apa extension JavaScript, di sini saya mau tuliskan GQ lalu submit gitu ya. Nah, seperti ini. Selektornya apa nih? Selektornya coba lihat di sini kita punya outform ya. Saya punya outform di sini, kelas outform. Boleh teman-teman panggil aja ini outformnya, lalu di sini. Selektor ini kita ganti ke outform. Karena dia menggunakan kelas, maka kita panggil menggunakan titik seperti ini. Titik outform. Kalau kita alert di sini apa yang terjadi? Kita tulis lanjut gitu ya. Kalau dia terdeteksi ini. Simpan lalu coba jalankan. Oke. Login. Kita coba login. Klik login, lanjut katanya ya. Benar ya, lanjut. Oke. Next, baru deh kita tuliskan apa, Ajax di sini ya, Ajax, enter. Metodenya post, kemudian URL-nya kemana? URL-nya tentu saja ke login ya, base URL login. Nah, login proses, login slash proses. Sebenarnya bisa sih login karena metodenya berbeda kan ya. Yang satunya adalah get, yang satunya adalah post. Tapi biar rapi begini aja gitu ya. Datanya kita ambil dari mana? Kita tangkap tuh seluruh inputan yang ada pada form ini. This serialize. Seperti ini, data type-nya JSON. Begitu teman-teman, kita coba ini deh. Console titik log. Itunya response. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya mari kita buat ini ya, membuat routes untuk login proses. Oke, kembali ke routes. Teman-teman tambahkan di sini satu lagi, route HTTP request-nya ubah menjadi post, sementara linknya tambahkan setelah login itu adalah proses. Seperti ini, bukan login form lagi tetapi login proses seperti ini teman-teman. Karena kita belum punya ini, kita buat dulu. Copy lalu masuk ke controller out, lalu kita buat satu buah metode di sini, yaitunya login proses, dan ini kemarin login form ya. Login form ini adalah login proses. Buatkan fungsi satu buah lagi di sini, metode baru namanya login proses. Kita akan tangkap, cek di sini ya, jika ada request dalam bentuk is Ajax, nah, seperti ini, maka kita lakukan di sini. Berarti kalau dia tidak sesuai dengan kondisi ini teman-teman, berarti tidak dilayani begitu ya. Cukup satu kondisi seperti ini aja. Lain dari itu tidak kita layani. Oke. Saya coba ini ya, cetak dulu di sini ya. Misalnya di sini kita coba ini deh. Return. Nah, gitu ya. This response set JSON ya, atau ini fungsinya sama dengan ini teman-teman ya, sama dengan echo JSON encode gitu ya. Apa yang kita coba print? Nah, post seluruh inputan yang ada yang kita kirim dari sini. Oke, silakan disimpan yang ini, silakan disimpan lalu refresh. Link login coba kita isi deh, admin. Kita klik login. Nah, ini tidak memberikan respon apapun ya. Tapi kalau kita intip di bagian inspect element, kita coba lihat di bagian network ini ya.
Nah, kalau saya klik login, nah coba lihat di sini ada request prosesnya nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya ini ya, ada admin dan password. Ini kalau saya klik login as administrator gimana? Saya klik login lagi, lihat prosesnya. Sekarang ada is rule gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Selesai ya? Selesai. Oke, sekarang apa nih? Ini ada yang error sepertinya. Custom font. Nah, tidak masalah teman-teman karena bukan bagian dari proses yang sedang kita selesaikan. Oke. Ini kita fix berarti inputannya sudah sesuai. Nah, bagi yang tidak tampil ini berarti pastikan teman-teman sudah menambahkan atribut name untuk 3 inputan ini. Begitu ya. Oke, lanjut. Setelah kita berhasil mendapatkan datanya, apa nih yang kita lakukan? Nah, seperti biasa, kita akan membuat sebuah validasi ya, teman-teman ya. Panggil fungsi dari service validasinya di sini. Validasi milik si C4-nya ya. Kita panggil seperti ini aja. This lalu validate. Apa kemarin ya? Validate slash config kalau nggak salah ya. Slash config. Terus ada kelas yang namanya services. Kemudian ada method yang namanya validation. Nah, seperti ini teman-teman cara pemanggilannya. Terus apa lagi nih? Setelah ini baru deh kita coba definisikan rule yang kita butuhkan ya. Definisikan rules. Ada berapa inputan? Ada 2 inputan yang utamanya ya. Yang pertama ada email dan password. Oke, sekarang kita coba deh tampung ini ke sebuah variabel namanya misalnya validate ya. Baru kita panggil fungsinya this validate. Validate seperti ini. Nah, di dalam sini baru deh kita masukkan beberapa rules-nya. Oke, yang pertama ada apa? Ada email ya, teman-teman ya. Ada email kalau tidak salah. Oke, untuk email ini sama, nanti kita batasi seperti ini. Untuk email itu pertama ada labelnya. Labelnya apa nih? Ya, labelnya jelas email address ya. Email address misalnya. Address, kemudian labelnya, itu labelnya ya. Kemudian apa saja nih rulesnya? Rulesnya apa saja? Satu, dia wajib diisi. Kemudian pipe valid email ya. Dia valid email. Kemudian apa lagi nih? Dah segitu aja dulu. 2. Nah, supaya lebih aman gitu ya, kita batasi teman-teman apa namanya max length-nya ya. Max length-nya misalnya maksimal, jangan apa kita batasi itu berapa ya? 60 kali ya. Nah, seperti ini. Dan nanti apa namanya? Apa sih pesan errornya? Kita buat nih di sini satu buah lagi errors seperti yang register kemarin ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau cepat boleh di kopas aja dari dari form login, sorry, dari form register ya.
Baru deh kita atur pesannya, custom pesannya. Sebenarnya kita bisa sih nggak atur error ini, tapi kan kita menghasilkan pesan dalam bahasa Inggris kan ya. Nah, kita tidak ingin itu, kita tampilkan pesannya dalam bahasa Indonesia saja karena anggap aja pengguna dari aplikasi kita nanti adalah mayoritas orang Indonesia gitu. Dan untuk required apa nih pesannya? Misalnya apa ya? Misalnya ini nanti kita panggil ya yang namanya file, mengacu kepada nama labelnya, teman-teman. Email address itu harus diisi gitu ya. Harus diisi seperti ini. Next, apalagi selain required, tadi ada valid email ya. Sorry, saya coba cek ya, di code igniter. Kode igniter. Kalau tidak salah ya valid email namanya. Oke, kita lanjut aja. Kalau error nanti kita cek lagi di bagian uh, di bagian apa, nanti kalau error kita cek lagi di bagian sini untuk penggunaan penggunaan valid emailnya. Kalau kita cek di bagian dokumentasi koordinatornya, lalu kita pergi ke bagian apa, ke bagian validation di sini ya, validation. Kita cek di sini, coba cek validation form, validation, coba lihat email deh, cari email. Nah, di sini ya, valid email, benar teman-teman ya, valid email required, benar ya, valid email. Kemudian max length-nya ini apa namanya, maksimal 60 karakter gitu ya. Oke, selesai. Next apa nih setelah ini? Setelah ini ada password ya. Kalau password, nah ini kita kopas saja teman-teman ya. Kita kopas saja di bagian email. Lalu ini saya ganti menjadi password ya. Ya, sepertinya oke deh. Labelnya tentu bukan email tetapi password. Kemudian password ini required aja lah. Nah, cukup satu itu aja, berarti pesan yang lain dihapus bahwa ini password wajib diisi. Selesai untuk menangani inputan keduanya antara email dan password. Baru deh kita cek di sini apakah ini ya, jika variable validation itu ada yang error, validate ya. Ini dari mana? Dari sini ya, validate. Maka di sini kita akan tampilkan pesan errornya apa saja. Pertama kita coba deh buat satu buah variabel di sini seperti sebelumnya, response. Ada beberapa isinya. Pertama ada status ya. Statusnya apa nih? Status responnya nanti. Misalnya false. False. Kemudian apa lagi? Baru kita tampilkan pesannya satu-satu ya. Pertama email. Oke, email ini pesannya nanti misalnya kita ambil dari this validate berarti ya. Validate. Terus kita panggil fungsi yang namanya get error. Ada dua nih teman-teman, ada yang get error, ada yang get errors. Get error ini adalah single ya, singular, atau get errors itu plural, artinya banyak ketika kita ingin menambahkan menampilkan pesan sekaligus gitu ya untuk keseluruhan error yang tampil. Nah, tapi kita lakukan satu persatu seperti ini aja biar lebih spesifik. Get error seperti ini, apa nih yang error dari email?
Nah, email ini mengacu kepada nama dari field kita ya. Seperti ini, lalu koma, dan untuk satu lagi adalah untuk password. Begitu. Nah, ini kalau selain dari itu nanti tentu ada respon lagi di sini kan. Responnya tentu nanti adalah statusnya adalah true. Seperti ini aja dulu gitu ya. Baru kita coba teman-teman, berhasil nggak ininya. Dan jangan lupa di bagian sini ini kan akan mengembalikan nilai respon ya. Kita ganti menjadi response seperti ini. Selesai. Ini apa nih, ganggu, saya tutup. Nah, kita mulai dari sini tadi ya, login proses. Teman-teman bisa intip, silakan di pause videonya sampai sini. Oke, silakan disimpan, kita coba jalankan. Oke, saya pergi ke sini, saya inspect elemen, pergi ke network, saya cek. Kalau saya klik login di sini, nah coba lihat di sini ada proses, ada statusnya false, email harus diisi, password juga harus diisi. Benar ya? Benar. Oke, berikutnya apa nih? Kita akan melanjutkan tahap berikutnya. Karena kita udah dapatkan pesannya. Ini tapi kalau sudah kita isi admin, lalu admin juga misalnya klik login. Coba lihat di sini masih ada pesan lagi, email address tidak valid. Nah, kenapa? Karena ini tidak menggunakan format seperti ini @gmail.com. Oke. Kalau ini baru lolos deh. Klik login, prosesnya coba lihat statusnya sekarang menjadi true. Kenapa true? Ya karena memenuhi persyaratan semuanya kan. Begitu. Tapi kalau kita masukkan ini misalnya emailnya nih ya lebih dari 60 karakter, misalnya saya masukkan panjang begitu. Coba lihat ini ada nggak 50 karakter misalnya. Saya coba klik login. Proses email address tidak valid katanya. Kenapa? Coba lihat @gmail.com. Padahal dia valid loh emailnya. Mungkin apa yang terjadi ya? Oh iya, email kan nggak ada angka ya. Saya coba karakternya 60. Nah, tidak valid juga katanya. Ya, ini menghindari dari salah satunya SQL injection ya, teman-teman ya. Nah, tetapi saya lupa nih di beberapa video sebelumnya kita lupa menggunakan fitur yang dari dari CI-nya ada yang namanya untuk untuk pencegah XSR ya. Saya lupa lihat dokumentasinya ya. CSRF field kalau tidak salah ya. CSRF field. Nah, seperti ini. Ini tambahkan setiap inputan ini, teman-teman. Di bagian form juga begitu ya. Lupa ini. Nah, di sini juga sama ya. Di bagian form loginnya jangan lupa ditambah CSRF field. Apa sih fungsinya? Oke. Kalau kita adalah gitu ya. Ini kalau kita lihat fungsi beberapa seperti Laravel membuat kolom inputan itu tersembunyi hidden yang berisi token teman-teman CRF yang digunakan sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan cross-site request forgery atau CSRF ini ya. Nah, kalau kita lihat nanti teman-teman ya, contohnya ini. Kalau kita refresh nih halaman login kita, kalau kita cek di bagian sini, kita coba inspect. Coba inspect, coba lihat di sini sudah ada satu buah inputan tipenya hidden, tapi disembunyikan di dalamnya ada token nih.
token ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari ini tadi ya, token untuk menghindari serangan ini, serangan CSRF itu fungsinya ya. Oke. Oke, sepertinya video kita terlalu panjang ini teman-teman, udah 20 menit. Silahkan diikuti aja yang ini. Baru setelah ini kita lanjut ke prosesnya ya. Karena ini sudah selesai, validasinya sudah selesai. Berarti judul videonya nanti saya ganti menjadi hanya untuk validasi saja. Gitu. Baru setelah ini baru lanjut ke proses loginnya seperti apa. Oke, kita lanjut di video berikutnya.